Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arasati. Di sini saya akan mereview kembali pembelajaran saya, yaitu tentang mekanisme adaptasi sel. Untuk penyakit adalah kegagalan organisme untuk beradaptasi atau mempertahankan hemostasis. Hemostasis yaitu kondisi internal tubuh yang konstan atau lingkungan internal yang stabil. Mekanisme penyakit sendiri yaitu ada genetika, patogen, kehilangan mekanisme kontrol, perubahan yang bersifat degeneratif, lingkungan yang berbahaya, faktor nutrisi, dan tumor. Sel dan penyakit. Sel normal itu dalam keadaan stabil dan dinamis. Dan yang kedua yaitu secara tetap merubah struktur fungsinya untuk memberikan reaksi terhadap stres. Dan yang ketiga yaitu perbaikan jaringan adalah pergantian sel yang tua, rusak atau mati. Dan yang keempat, pada orang dewasa, 4 tipe jaringan utama yaitu epitel, ikat, otot, dan saraf. Memiliki kapasitas yang berbeda untuk beregenerasi akibat cedera, penyakit, dan proses lain. Terdapat 5 tipe adaptasi sel. Yang pertama yaitu atrofi, yang kedua hipertrofi, yang ketiga hiperplasia, yang keempat displasia, dan yang kelima yaitu metaplasia. Yang pertama yaitu atrofi. Atrofi adalah penurunan jumlah sel atau ukuran sel karena adanya kehilangan substansi sel. Penyebab atrofi sendiri itu ada penurunan sirkulasi, kedua penurunan hormonal, dan yang ketiga penurunan suplai saraf, dan yang keempat penurunan asupan nutrisi. Contohnya yaitu ada aterosklerosis, yang kedua penuaan. Yang kedua yaitu hipertrofi. Hipertrofi itu adalah peningkatan pada ukuran sel tetapi jumlah sel tetap sama. Terjadi atas respon karena yang pertama itu ada stimulus fisiologis. Contohnya yaitu peningkatan massa otot karena olahraga, penambahan ukuran kelamin pada kehamilan, penambahan ukuran rahim pada kehamilan. Dan yang kedua yaitu stimulus patologi. Stimulus patologi ini yaitu peningkatan ukuran karena peningkatan fungsi organ. Hipertrofi jantung karena respon akibat kelebihan kerja jantung. Dan yang ketiga yaitu ada hiperplasia, adalah peningkatan pada jumlah sel. Yang pertama yaitu bersifat fisiologis. Yang kedua yaitu bersifat patologis. Di mana yang bersifat fisiologis ini yaitu terjadi pada wanita adanya faktor hormonal. Yang kedua yaitu pada organ hati yang telah dipotong. Nah, yang bersifat patologis yaitu pada penyembuhan luka, pada beberapa infeksi virus. Jaringan atau organ yang membesar karena hiperplasia biasanya terlihat sama bentuknya atau nodular. Hiperplasia dan hipertrofi merupakan respon umum jaringan. Yang keempat yaitu ada displasia. Displasia sendiri yaitu abnormalitas sel akibat perubahan ukuran, bentuk, dan organisasi sel. Pada umumnya diakibatkan karena inflamasi kronis. Jika berlanjut akan menjadi neoplasma. Yang pertama perubahannya meliputi yaitu abnormalitas pada inti sel dan sitoplasma, gangguan dalam perkembangan sel. Yang kedua yaitu displasia dapat dibedakan dengan jaringan yang mengalami neoplasma dari hal yaitu bersifat tidak invasif dan sel dapat kembali normal jika faktor penyebab hilang. Dan yang kelima yaitu metaplasia, adalah perubahan tipe sel dewasa menjadi bentuk sel yang berbeda. Dapat disebabkan oleh trauma yang terus-menerus atau radang yang berkepanjangan. Contohnya yaitu pada esophagus Barrett, di mana terjadi perubahan tipe sel dari sel squamosa yang bersusun menjadi sel epitel kolumnar karena paparan yang berlebih dinding esofagus dengan asam lambung.
Yang kedua yaitu sel yang mengalami metaplasia dapat kembali normal jika penyebabnya dihilangkan. Baiklah, itulah yang bisa saya review untuk pembelajaran tentang adaptasi mekanisme sel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.